Mono sudah ada di tempat, kita dengarkan statementnya. Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, hari ini Forkompinda DKI Jakarta mengadakan rapat secara khusus membahas perkembangan terakhir yang terjadi di Jakarta. Semua Forkompinda hadir lengkap dan kami membahas beberapa hal dan ada beberapa hal yang menjadi keputusan kemudian kita tindak lanjuti di lapangan. Yang pertama, seperti kita ketahui bersama, akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta, baik yang BRT maupun non BRT, serta 1 pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret, vandalisme dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, seluruh halte yang dirusak tersebut mulai dari hari Sabtu kemarin kita sudah melakukan pembersihan dan segera akan kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September. Untuk ini, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan per tanggal 1 September jam 5 pagi tadi pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, Rp0 atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, kemarin sempat beredar rumor bahwa pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, pangan cukup, bahkan sampai dengan Oktober akhir kalau tidak ada sesuatu, pangan di Jakarta sangat mencukupi. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk yang berkaitan dengan pendidikan, maka Dinas Pendidikan telah memutuskan bahwa ada sekolah yang pembelajarannya secara daring. Kemudian yang luring 2.439 sekolah dan yang hybrid 346 sekolah. Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimanapun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan Car Free Day yang kemarin alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompinda, dan sebagai bagian yang terakhir dalam pembahasan tadi, akhirnya kita mendapatkan bahwa ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa di luar Polri, di Polri tersendiri.
dan 700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta. Demikian yang ingin kami sampaikan, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Cukup ya. Pak Lia dari Radio Sonora tadi disampaikan ada kerugian dari BUMD itu berarti nanti akan dikeluarkan oleh kas BUMD atau disuntik juga dari APBD. Kemudian tadi sekolah PJJ yang sekian ratus itu akan sampai kapan, Pak? Yang pertama untuk penggunaan anggaran, tadi sudah hadir Kepala Pak Kajati. Kami sudah meminta izin kepada Kajati untuk dilakukan pendampingan. Tentunya untuk itu yang digunakan adalah dana kontingensi. Dan untuk sampai kapan tergantung perkembangan lapangan. Kalau 1-2 hari ini kemudian semuanya sudah berjalan normal, ya apa yang work from home itu kita cabut. Termasuk ada himbauan kepada swasta, tapi ini kami serahkan sepenuhnya kepada swasta untuk mengambil kebijakan. Pak Kapolda mungkin. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ya. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten, dan yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan kami sudah mendeteksi, ya. Sudah tinggal tunggu saja, ya, kita akan melakukan upaya tindakan tegas untuk melakukan penangkapan, ya. Mohon doanya semuanya bisa berjalan baik. Kalau untuk jumlah nanti akan kami sampaikan lebih lanjut, ya, karena itu teknis, karena tim kami masih bekerja. Ya, mudah-mudahan ke depan situasi ini tetap kondusif, ya. Kami juga Pak Pangdam sudah mendapat instruksi dari Presiden dan Bapak Panglima TNI untuk menindak tegas segala aksi anarkis, ya, dan juga yang merusak fasilitas umum. Namun bagi yang menyampaikan pendapat di muka umum unjuk rasa secara damai itu adalah tidak bermasalah, tidak masalah. Ya. Mudah-mudahan ke depan Kota Jakarta akan semakin aman, damai, dan sehat. Terima kasih. Terakhir ya, terakhir. Pak izin, sejauh ini apakah sudah diketahui masa ini adalah masa organik yang memang benar masa atau dari kelompok tertentu? Sejauh ini indikasinya seperti apa? Ya, untuk masa ini kan ada berbagai elemen, ya. Ada masyarakat yang pelajar, ya. Ada juga masyarakat yang ikut-ikutan, ya. Dan yang UNDAS juga kemarin dari mahasiswa dan juga dari kemarin buruh, itu yang kami rekap dari mulai tanggal 25 sampai tanggal 29 kemarin, ya. Demikian, Mas. Baik, terakhir dari Pak Kapolda kami persilakan, Pak Pangdam kami persilakan. Jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa masa ini adalah sekarang lebih ke banyak anak-anak SMA maupun STM, dan ini juga bagian daripada yang harus saling jaga bersama warga. Ya, ketika beberapa hari, mohon maaf atas ketidaknyamanan juga beberapa hari ini, ini tentu yang saya lakukan, kami lakukan bersama Polri juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Dan apapun sekarang yang melakukan tindakan anarkis akan ditindak tegas. Itu saja. Kalau menyampaikan pendapat, saran, dan itu tentu akan sesuai dengan konstitusi, itu sesuai diatur dengan konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis itu akan kita tindak tegas bersama kepolisian. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.